dipersembahkan oleh Halo, selamat malam pemirsa. Tanggal 17 Januari 2023, Mario mendapatkan laporan dari APA tentang perbuatan tidak menyenangkan David ke kekasihnya AG. Sebagai pacar, Mario melakukan konfirmasi ke AG. Lalu di tanggal yang sama, di tanggal 20 Februari 2023, karena merasa kesal, Mario menghubungi Shane untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Shane. Shane kemudian memprovokasi Mario untuk menghajar David. Mario, Shane, dan kemudian AG pergi bersama ke kawasan Ulu Jami untuk menemui David yang saat itu tengah berada di rumah temannya. Sebelum menemui David, AG sudah mencoba untuk menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. Selain itu, dalam perjalanan Shane menyatakan menanyakan perannya saat Mario mengkonfirmasi ke David. Lalu ternyata Mario meminta Shane untuk merekam, bahkan Mario memberikan ponselnya kepada Shane. Saat bertemu dengan David, Mario menyuruhnya untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun sayangnya David hanya sanggup untuk melakukan push up sebanyak 20 kali. Karena tidak sanggup melakukan push up, Mario kemudian menyuruh David untuk melakukan sikap taubat. Sembari menyuruh Shane untuk mencontohkan sikap taubat itu seperti apa. Namun David menolak untuk melakukannya. Atas penolakan tersebut, Mario meminta David untuk kembali push up diiringi dengan tendangan di perut dan juga kepala David. Tidak hanya itu, Mario juga menginjak-injak kepala dan leher David. Melihat kejadian tersebut, ada satu saksi berinisial N yang juga adalah ibu dari teman David yang berusaha untuk menolong sambil kemudian berteriak memanggil satpam. Satpam kemudian menghubungi Polsek Pesanggerahan. Saat polisi tiba di TKP, polisi langsung mengamankan Mario, Shane, serta AG. Tidak hanya di situ, buntut panjang dari kasus pengeroyokan Mario kepada David ini, kini Mario dan Shane menjadi tersangka. Pada hari ini, AG juga menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, harta tidak wajar dari orang tua Mario juga terkuak dan akhirnya membuat gempar berbagai lapisan masyarakat. Inilah kontroversi. Anak pejabat berulah, semua susah. Bersama saya, Afiani Malik. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah ada para narasumber di sini. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 3 DPR RI, Jazilul Fawait. Bang Jazilul, selamat malam. Gus, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian juga ada kuasa hukum dari Shane, Lindung Sihombing. Bang Lindung Sihombing, selamat malam. Selamat malam, Bu. Baik, di sebelah kiri saya sudah ada kriminolog Adrianus Meliala. Bang Adrianus, selamat malam. Terima kasih diundang. Sama-sama Bang Adrianus. Kemudian juga ada kuasa hukum dari keluarga David, Melisa Anggraini. Mbak Lisa, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada pengamat sosial Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Oke, terima kasih para narasumber sudah hadir. Kita masih menantikan kehadiran dari kuasa hukum Mario yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Di sini ada kuasa hukum dari Shane. Saya akan tanyakan kepada Anda dulu, Bang Lindung. Sebenarnya ya, masyarakat masih penasaran loh Bang Lindung, apa sih yang didapat, informasi yang didapatkan oleh Mario, dan itu juga sempat mungkin diceritakan dari Mario ke Shane, soal apa yang dilakukan oleh David sampai Mario begitu marah dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan David menjadi koma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, saya mewakili dari Shane dan keluarga meminta maaf kepada keluarga, David juga, doa dari keluarga dan kami kuasa hukum, semoga David cepat lekas sembuh. Amin. Yang mau saya tanggapi adalah, sebelum sampai ke sana menurut saya mau koreksi dulu tadi kata-kata pembuka dari pembawa acara.
adanya provokasi. Itu bukan dari saya, itu adalah versi press conference dari Jakarta Selatan, Polres Jakarta Oke. Selatan. Nah, yang kami lihat ya, pemberitaan yang terjadi tentang kejadian ini khususnya kepada Sen, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya menurut Persisen. Yang sebenarnya seperti apa? Nah, kalau menurut Persisen seperti ini. Ini Sen ini kan anak yatim, ibunya udah meninggal, dan kehidupan keluarga ini adalah kehidupan yang sangat sederhana. Pada waktu kejadian, si Mario kan telepon si Sen, mau mengajak dia ke Lebak Bulus. Si Sen tidak bisa. Karena apa? Dia kehabisan kartu Transjakarta. Ditawarkan lagi, udah kamu saya jemput naik Gojek, nggak usah. Kalau gitu saya jemput aja lah ya. Datang dia jemput, pakai rubukan ke rumahnya, ngikutlah ke mobil. Nah, dalam mobil si Mario bercerita tentang kejadian yang dialami oleh pacarnya si AG. Itu ditanyakan kepada si Sen. Kalau kamu digituin, apa sih pendapatmu? Ya si Sen bilang, saya marah lah. Hanya sebatas itu. Digituin tuh diapain? Apa sih ceritanya? Itu pertanyaan yang belum Begini nih, dijawab. saya tidak akan mengungkapkan hal itu di sini nih, karena si Sen pun tidak secara gamblang menyampaikan itu. Jadi nanti ya biarlah itu nanti lebih tepat menurut saya dari pihak Mario yang menyampaikan itu. Karena perkataan dari sini ke sini nanti kan jadi bias kan. Jadi saya tidak akan bisa menyampaikan itu apa yang terjadi sebenarnya tentang itu. Jadi lebih supaya memang kontroversi ini bisa mengungkap itu, lebih tepat menurut saya Mario. Tidak ada provokasi dari Sean. Tidak ada, saya tegaskan ya. Bagaimanalah seorang Sen yang keluarga tidak mampu, anak yatim, bisa memprovokasi si Mario dengan status sosial seperti itu. Sebagaimana mungkin dari kata-kata ini, kalau begini aku marah lah, sebatas apa provokasinya? Justru saya berpikir begini, sebelum dia menjemput si Sen, niat itu sudah ada. Kenapa? Oh, jadi niat Mario itu? Menurut saya, Menurut Anda? menurut saya, dan klien saya juga nggak tahu bahwa akan terjadi akan pemukulan itu. Waktu di mobil dikatakan kau pegang aja, saya nanti akan meminta penjelasan dari si Dapi. Menurut Anda berarti Kapolres Jakarta Selatan melakukan salah statement atau kebohongan publik? Nah, itulah Karena dia yang mengatakan Sean melakukan provokasi kepada Mario. Inilah yang berbeda penafsiran itu yang mau kita lihat. Dari mana Polres Jakarta Selatan mendapatkan itu. Apakah itu dari keterangan daripada si Mario. Jadi begini nih, kalau ada kata-kata provokasi, semestinya kita kan harus bisa menganalisa. Siapa sih yang memprovokasi, kepada siapa sih diprovokasi, apa sih bentuknya, apakah kata-kata ini bisa membentuk sebuah provokasi. Mestinya kan begitu. Bang Linus, supaya ini clear ya, kita ingatkan juga pemirsa, kita simak bersama-sama statement berikut ini. Ya, baik. Tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu pukulin aja, itu parah Den. Ya si Sen tidak mau, si Dendinya langsung menjemput pakai Rubicon itu. Jadi dia berada di bawah kendali, di bawah kendali dari si Dendi. Nah, saya ulang ya, gua kalau jadi lo, gua pukulin aja. Nah, mungkin itu menurut pihak Kapolres Jakarta Selatan adalah bentuk provokasi. Apakah itu kalimat yang disampaikan oleh Sean kepada Mario? Kalau bukan gue marah seperti statement Anda tadi. Kalau dari keterangan dari Sen ke tim kita, tidak ada kata-kata dipukuli. Jadi kalau saya marah lah, hanya sebatas itu aja katanya. Jadi apa kerjaan saya? Ya kau videokan aja. Ini handphonenya. Nah, kalau dikatakan masalah pembiaran, menurut saya juga kita akan... Ini yang ngaco pengakuan Sean ke polisi atau polisinya yang ngaco di preskon? Oh ya, kita nggak bisa kesimpulan seperti itu. Kita kan masing-masing punya versi nih. Versi kita seperti ini. Ini yang ngomong Kapolres loh. Iya, artinya begini. Nggak main-main loh. Iya, begini nih. Dalam sebuah pembuktian itu kan, kata si A, kata si B, kata si ini, ya kan. Jadi kan saya kan muncul di sini kan sebagai kuasa hukum Sen. Ya saya tentu akan membawakan versi Sen kan. Oke, baik. Ini perang statement ya, antar lawan sesama lawyer, antara statement dari pihak polisi dengan lawyer juga banyak yang berbeda. Bang Andreas, kalau kemudian ya kita dengarkan tadi kita putarkan statement dari Kapolres Jakarta Selatan saat melakukan preskon, ada statement dari Bang Linus sebagai kuasa hukum Sean, nggak ada itu provokasi. Tapi statement yang disampaikan adalah gue marah menurut versi kuasa hukum. Tapi menurut Kapolres, gue jadi lu, gue pukulin aja. Bagaimana Anda melihat ini Bang Andreas? Ya jamak ya bahwa penasihat hukum akan mengambil
versi teringan dari klien masing-masing. Dan ini lalu menjadi menarik karena kalau misalnya ketiga orang ini, Mario, David, dan AG, itu pada awalnya adalah saling mengenal dan mungkin punya hubungan, sekarang mereka saling mencuci tangan, membela diri dan menunjuk yang lain. Bayangkan anak-anak, ya masih anak-anak nih gitu ya, tapi sudah harus berada dalam situasi dewasa di mana harus mementingkan situasi sendiri, karena kalau tidak lalu kemudian dia akan dikenakan pasal terberat begitu ya. Dan lalu menunjuk orang lain. Jadi andaikan saja anak-anak ini kemudian pada awalnya tahu situasi seperti itu, mestinya sih dia akan berpikir jauh ya. Begitu. Oke, menurut Anda seperti itu. Baik. Bang Lindung, lalu peran berikutnya dari Sean, merekam. Nah, Sen merekam tentu atas permintaan daripada Mario. Saya mau menjelaskan seperti ini sebenarnya. Kan ini kan perbedaan taraf sosial. Kita kan juga kan berteman, bukan? Kalau kita langsung tarik ke diri kita masing-masing dulu. Kalau status sosial berteman kita, tentu aura kita juga berbeda menghadapi perbedaan-perbedaan seperti ini. Karena apa? Pertemanan antara si Mario dan si Sen ini. Si Sen ini adalah orang yang penurut, yang disuruh-suruh. Karena seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, setelah dia di video, waktu di dalam mobil hanya untuk menjelaskan menurut Mario tentang kejadian itu. Kamu rekam aja. Ya dia rekam. Nah, pada waktu kejadian kan si Mario suruh si David push up sampai 50 kali, kan tidak kuat. Pada sisi itu si Sen bilang, karena posisi tangannya begini, datang si Sen bantuin si David. Nggak usah kayak begitu push up-nya, gini aja. Bercepat. Marah si Mario. Marah Marionya. Nah, karena kejadian ini, ya si David mundur. Terjadilah pemukulan itu kan, kalau saya menurut keterangannya kan cepat itu, Mbak. Artinya nggak ada sampai berapa menit. Jadi dia juga kaget-kaget juga. Ada upaya nggak sih Sean yang melihat kejadian itu? Setelah kejadian nendang kepala, nendang leher tuh nggak menghentikan setelah kejadian teman-temannya? itu, setelah dilihat bahwa pemukulan itu udah kelewatan, kok jadi kayak begini. Langsung ini diputari si Davidnya sekali. Diputari untuk menghalanginya. Hanya sebatas itu sebenarnya. Dia sendiri juga kaget. Kenapa jadi seperti ini? Kira-kira begitu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mbak Lisa sebagai kuasa hukum dari David dan juga keluarganya gitu. Apa tanggapan dari pihak keluarga ketika sama mungkin tanggapan dari Bang Adrianus? Akhirnya semua punya versi masing-masing. Bahkan dalam preskon tadi sore mengatakan para tersangka saksi ini berbohong saat dilakukan penyelidikan awal. Tanggapan Mbak Lisa seperti apa? Iya, terima kasih Mbak. Jadi menurut saya sekarang kan muncul narasi-narasi baru ya. Dari mulai tanggal 23 Februari 2023, kemudian 24 Februari itu kan dari 2 konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres saja berbeda-beda gitu, berdasarkan keterangan orang-orang yang masih sama sebenarnya. Nah, buat kami adalah ya silahkan saja membangun narasi-narasi itu sepanjang bisa dibuktikan ya silahkan. Karena pada akhirnya nanti fakta-fakta rekaman CCTV saksi yang ada di lokasi atau di TKP akan menjelaskan gitu. Buat kami fakta yang paling tidak bisa dibantah hari ini itu adalah yang pertama. Dari tanggal 20 Februari 2023 sampai hari ini 11 hari totalnya Mbak. 11 hari David terbaring di ruang ICU, tidak sadarkan diri. 2 hari pertama dia di ruangan ICU, kejang-kejang, badannya sampai diikat. Kita membayangkan penganiayaan seberat apa, sekeji apa yang dialami oleh David. Sampai hari ini 11 hari total, dia masih dalam kondisi tidak sadar. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, bahwa rekaman yang ada, yang merekam kejadian di TKP itu, tersebar ramai di media sosial, itu fakta ya. Mungkin para kuasa hukum juga pasti udah lihat video itu. Tidak bisa disangkal ketidaksadaran David hari ini itu karena perbuatan penganiayaan, di mana ada 3 orang anak muda, yang satu menggila menganiaya, yang 2 diam aja. Mungkin kalau Mbak dengar dari rekaman itu tidak ada, itu kan saya begitu lihat ngilu ya, mungkin teman-teman rekan pengacara juga ngelihat itu sakit ya, mendidih hati kita ngelihatnya. Tetapi saya lebih sering mendengar, saya dengarkan pelan-pelan. Tidak ada suara apapun yang melerai, mencegah, menghentikan baik dari anak
yang berkonflik hukum AG maupun dari Shane. Tidak ada satupun yang menghentikan sampai ada si saksi tetangga yang menghentikan dengan bilang hoi, akhirnya baru berhenti. Bisa bayangkan nggak kita, seandainya ibu itu tidak datang, seandainya para tetangga itu tidak datang, karena terhentinya kondisi penganiayaan itu bukan karena kehendak mereka sendiri, Ya. tapi karena dihentikan orang lain. Ya. Itu fakta, karena ada rekamannya. Ya. Kemudian apa? Bahwa sampai detik ini, ya, tidak bisa dipungkiri, akhirnya keluarga itu kan dari kemarin fokus dengan kondisi kesehatan. Fokus dengan kondisi kesehatan David, di mana sampai detik ini masih belum bisa mencerna nih keluarga, gitu. Oke. Penganiayaan yang dialami sangat-sangat brutal. Seandainya ada salah satu, karena kalau tadi rekan sampaikan itu karena relasi kuasa, ya, urusan status sosial, ini kita lagi ngomongin kemanusiaan gitu. Semua status sosial itu juga punya rasa kemanusiaan. Di mana hati Iya. orang yang menyaksikan itu? Gitu. Oke. Kita hidup nggak dalam kebaikan tapi nggak juga dalam kemanusiaan, kan rasanya bagaimana? Saya rasa begitu. Oke, baik. Soal relasi kuasa ini saya minta tanggapan dari Mbak Devi. Namun juga di sini ada perwakilan dari Komisi 3, Bang Jazilul. Sejauh apa sih Komisi 3 nanti mengawal kasus ini? Kita bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Banyak pihak yang memberikan atensi terhadap kasus ini. Salah satunya adalah Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa pasal yang menjerat para pelaku harus diperberat. Dan terbukti dalam konferensi pers hari ini, pasal-pasal yang menjerat Mario dan Shane ternyata diperberat menjadi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ada Komisi 3 di sini. Bagaimana menurut Anda dan sejauh mana Komisi 3 ini mengawal kasus ini? Ya, tentu Komisi 3 berkomitmen agar pihak penegak hukum bekerja secara profesional, dan karena memang kasus-kasus seperti ini sesungguhnya banyak. Tapi ini menjadi perhatian publik karena pelakunya atau tersangkanya atau korbannya melibatkan banyak anak-anak. Nah, dan juga ada soal ikutan di situ, di mana misalkan orang tuanya juga. Siapa nih? Siapa ini? Yang satu orang tuanya GP Ansor, yang satu pejabat pajak. Pejabat pajak. Oke. Terus ada juga mobil Rubicon yang berplat bodong misalkan. Nah, tetapi Komisi 3 ingin mendorong agar fokus dulu pada kejadian, peristiwa, kriminal apa yang terjadi. Karena apa? Karena saya melihat ini korban belum bisa dimintai keterangan. Namun dari semua yang ada, yang sekarang diungkap, yang terus berkembang, ini kemudian bisa saja misalkan Menko Polhukam memberikan opini. Tapi menurut saya tidak selayaknya. Itu intervensi nggak sih? Menurut Anda Komisi 3? Menurut saya itu intervensi tidak kemudian selayaknya. jadi pasalnya berat hari ini? Karena menurut saya sekarang ini ada di pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oke. Karena di situ kan muncul lagi nama-nama itu. Dan ada kemudian apakah misalkan kalau nantinya ini disebut sebagai semacam penganiayaan berat yang direncanakan, kan dilihat betul direncanakan atau tidak dilihat di situ nanti. Oke. Siapa saja yang menjadi otaknya. Oke. Seandainya dia menyuruh post up itu memang direncanakan dari awal menyuruh post up atau kayak apa? Nah, oleh sebab itu menurut saya sebagai Komisi 3 apa yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track. Oke. Sudah sesuai porsinya, fokus ada sama kejadian. Ya. Sebab apa yang muncul di masyarakat hari ini itu justru faktor ikutannya. Faktor soal tidak bayar pajak, faktor pejabat pajak, Iya. faktor GP Ansor, dan macam-macam. Nah, inilah yang menurut saya penegak hukum harus fokus, jangan tergoda pada hal-hal di luar itu, biarkan nanti publik akan menilai. Oke, baik. Termasuk juga pejabat, apakah menteri, apakah pejabat yang lain, supaya ini
tidak terganggu dengan opini, ini pure masalah hukum. Oke, baik. Bahwa ada Baik, peristiwa Bang kemunasiaan kemudian ada Bu Sri Mulyani ikut menjenguk Pak Menteri Komisi 3 nggak ada Agama ikut jenguk ya? Kan kita sudah melihat berbagai fakta, ikut mendukung itu lebih penting menurut saya agar Baik. masalah ini menjadi clear. Dari kuasa hukum sendiri dengan pasal yang diperberat bagi klien Anda, apa tanggapannya? Kalau masalah pasal yang diperberat, nanti tetap akan kita ujikan sebenarnya itu. Sah tidak polisi menambah pasal itu, yaitu kewenangan mereka. Kewenangan dari pihak penyidikan. Nah, nanti bagaimana nanti pasal ini, apakah ini akan memenuhi unsur, tentu kan kita buktikan. Nanti ada proses-proses hukum nanti yang membuktikan itu. Yang mau sebenarnya inti dari kedatangan saya sebenarnya, karena saya lihat pemberitaan dalam masyarakat itu tidak berimbang. Terkesan seolah-olah dalam tanda petik ya, bahwa memojokkan Sisen atas kejadian ini. Padahal kalau dari keterangan yang kita dapat, yang seolah-olah bahwa karena Sisen lah kejadian, makanya terjadi kejadian ini. Nah, sebenarnya tidak. Ya, Justru Sisen tidak akan mengetahui akan terjadi kejadian ini. Jadi Sisen maksudnya korban juga dari Mario? Saya bisa menafsirkan seperti itu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Adrianus dulu. Dengan pasal yang diperberat ini karena intervensi, bahkan sampai Menko Polhukam turun, kemudian Gus Yakut Menteri Agama juga turun. Adakah kemudian pressure itu dirasakan oleh pihak penyidik sehingga hari ini pasalnya menjadi diperberat, ada kemudian status AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum? Minimal terkait dengan AG itu saya memang melihat polisi berhati-hati. Karena memang rejim hukum kita kan terkait dengan anak-anak memang mengatakan bahwa should be the best interest malah for child. Jadi memang seyoganya untuk kepentingan si anak. Betapapun itu kemudian dilihat sebagai tidak terlalu adil bagi korban. Nah, maka pada konteks itu saya kira polisi berhati-hati, betul Pak. Yeah. Tapi memang untuk yang lain-lain itu saya kira ya tentu kita perlu tanya pada polisi. Memang peran dari netizen itu luar biasa, membuat polisi lalu kemudian goyah. Dan betul Pak bahwa saya juga melihat bahwa pejabat publik memang harus disiplin Pak dalam hal ini, agar kemudian betul-betul mengatakan bahwa contoh misalnya ketika, mohon maaf Pak Menteri Agama ketika men-tweet, itu menurut saya udah agak jauh itu ya, karena katanya kan sebagai pejabat publik dia sudah menjadi milik semua, bukan lagi menjadi milik satu organisasinya begitu ya. Nah itu juga saya kira perlu dijadikan sebagai bahan belajar bagi kita semua. Baik. Saya ingin mengomentari sedikit tentang soal relasi kuasa. Apa sebetulnya esensi ketika kita bersahabat adalah kita menafikan semua perbedaan di antara kita, menemukan kesamaan di antara kita. Maka banyak sahabat yang beda agama, beda suku, beda status sosial. Justru itulah lebih Anda sahabat. lihat nggak ada relasi kuasa di antara Sean dan Mario? Itu dia ketika sekarang diangkat-angkat itu sebetulnya yang mengatakan relasi kuasa itu sebetulnya orang lain sebetulnya, bukan yang bersangkutan sebetulnya. Oke, baik. Saya harus jeda. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut, termasuk tanggapan dari kuasa hukum David dan keluarga bahwa hari ini ada penambahan satu lagi pelaku. Seperti apa tanggapan Anda? Dan juga begitu banyak dukungan bagi David. Untuk Mbak Devi, apa kaitannya arogansi anak dengan harta kekayaan dan jabatan yang dimiliki orang tuanya? Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Bos material ditelepon bapaknya anak pejabat yang lagi viral. Oh, chat buat nutupin malu. Ada. Merek apa? Banyak di sini. Tapi kalau made in Indonesia itu nggak bisa nutup sempurna ya. Soalnya urat malunya udah pada putus. Nah, terus apa lagi? Oh, kalau buat ngikat anak-anak yang tengil, anak-anak pejabat yang tengil, bisa pakai tambang atau pakai kawat benrat. Ada saya. Sekalian ya. Para pejabat ke anaknya saat ini. Mas, Adik, Rene, lugu. Bapak apa yang ngomong? Mas delok berita rum. Anak pejabat yang arogan. Wih didelok ya. Mulai sesuk
ora entuk numpak Erli ya Mas ya. Plate mati. Adik ora diterke numpak Alphard sik. Pajak yo mati kuwi. Mas, saiki numpak Supra sik. Nepek tuh bensin ning ngarep gang. Eceran sik ra apa-apa. Kok bapak sing bayar. Adik sesuk nggo L300 sik, mbek nggo teratak. Ya. Daripada bapak dicopot. Kowe gelem bapakmu dadi RT. Pak korupsi dadi sapa? Mosok dadi tanggone. Ya, itu kita saksikan tadi kompilasi reaksi ya dari netizen lewat nyinyiran, lewat satir mengenai kasus David dan turunannya seperti itu. Kasus Mario juga termasuk yang dikomentari. Mbak Devi, apa sih sebenarnya kaitan, apakah korelasinya kuat antara arogansi seorang anak dengan jabatan dan mungkin kekayaan harta dari orang tuanya? Bagaimana Anda melihat ini? Mohon maaf, apa yang kita lihat adalah tragedi kemanusiaan sekaligus tragedi kepemudaan yang terjadi secara global. Indonesia nggak sendirian. Dan saya sangat tidak setuju kalau kemudian ini dilokalisir, dipersempit hanya karena urusan pejabat. Karena faktanya kematian akibat pertarungan antar anak yang nggak ada hubungannya dengan urusan latar belakang kekayaan atau pendidikan orang tuanya itu terjadi seluruh dunia. Bahkan kalau di negara-negara barat sampai sudah dihitung setiap tahunnya uang yang hilang gara-gara pertarungan seperti ini tadi itu lebih dari 100 miliar dolar. Ini nggak main-main, ini bencana kemanusiaan. Ada apa fenomena ketika kemudian pertarungan anak, kenakalan mungkin anak atau remaja ini semakin meningkat? Salah satunya adalah lingkungan yang toksik. Lewat apa? Media. Dari lebih dari setengah abad, penelitian sudah panjang menunjukkan konten-konten yang berisikan kekerasan itu mendorong anak menjadi jauh lebih agresif. 23 tahun lalu ketika masih hanya televisi saja, itu konten-konten itu sudah membuat banyak angka pembunuhan sebagai angka keempat tertinggi penyebab anak meninggal. Bayangkan pada era televisi yang hanya nontonnya 3-4 jam. Ya. Hari ini anak-anak seluruh dunia paling sedikit 12 jam dengan tayangan yang sudah tidak ada sensor sama sekali. Jadi ini tidak bisa disangkal karena penelitiannya sudah sangat panjang. Kalau bicara, oh enggak Mbak Devi yang kemarin sangat parah. Mohon maaf, kalau di negara-negara barat anak tembak-tembakan. Bahkan mereka ada kasus 2014 itu nusuk anak lain 12 kali. Cuman ketika ditanya kenapa? Iya, Slenderman nyuruh aku. Karena terobsesi pada jadi artinya kalau begitu salah siapa? Ya sederhana, orang tua, orang dewasa di sekitar anak-anak memberikan tiket kematian kepada anak-anaknya karena hanya masalah waktu. Anak kita, anak saya, kalau nggak jadi pelaku ya jadi korban. Dengan memberikan gawai tanpa pengawasan dan sekali lagi ini nggak ada urusannya dengan kekayaan. Oke. Jadi kalau kemudian urusan ini terjadi karena latar belakang ternyata ayah pelaku atau ayah tersangka memiliki harta tertentu dengan jumlah banyaknya, itu hanya faktor kecil. Urusannya lebih ke pola pengasuhan yang tadi Anda sampaikan itu. Paling tidak data akademik seperti itu. Kalau tidak dipercaya ya nggak apa-apa. Tapi artinya penelitian panjangnya demikian. Dan memang yang namanya anak dan remaja, kalau menurut teman-teman neuroscience, memang otaknya itu belum berkembang sampai umur 20 tahunan. Jadi sangat mungkin mereka kemudian jauh lebih rentan, jauh lebih baper, ditambah faktor-faktor tadi. Faktor pengawasan yang kurang, faktor asupan konten yang memang membuat mereka menjadi agresif dan sebagainya, itu semua berkelindan bersatu yang kemudian menjadikan anak-anak kita sekarang menjadi monster. Ini yang harusnya kita sadari. Dan saya sangat sedih ketika kita semua orang dewasa melepaskan tanggung jawab itu dengan semuanya hanya menuding pada anak-anak ini. Kita yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian ini. Baik. Kita beri applause. Thank you. Bang Adrianus, menyambung tadi statement dari Mbak Devi. Tapi kemudian ada satu lagi yang juga banyak dikomentari oleh netizen. Kok bisa pelaku meminta rekannya untuk memvideokan? Ini bagaimana Anda melihat seolah bangga merasa menjadi superior ketika korban hasil kejahatan atau tindakannya kepada korban ada dokumentasinya? Ternyata sadar media itu tidak hanya pada saat seorang sadar, tapi juga pada saat seorang sudah emosi. Begitulah tingkat kesadaran media dari generasi yang sekarang ini. Ya. Dan saya menduga bahwa dengan adanya media itu,
Itu lalu yang menimbulkan yang saya katakan sebagai efek penonton, ya. Jadi si pelaku merasa ditonton atau akan ditonton, dan lalu kemudian menjadikan dirinya mampu berbuat lebih keras, lebih sadis dibandingkan dengan orang biasa, dibandingkan dengan tanpa penonton. Atau jangan ada eskalasi ketika dia tahu apa yang dilakukan tengah divideokan. Mungkin ada eskalasi Paling tertentu. tidak dia tidak akan menjadi orang atau tidak akan menjadi dirinya sendiri, ya, pada saat dia sadar bahwa dia akan ditonton atau tengah ditonton. Nah, mirip dengan seorang atlet yang ketika berlatih dan ketika sedang dengan bertanding dengan penonton, itu umumnya tampilan kinerjanya jauh lebih tinggi. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau itu untuk hal yang positif, it's okay. Tapi untuk hal-hal yang negatif, maka kemudian lalu menjadi destruktifnya luar biasa. Kembali kepada persoalan ini, kita kan pernah muda ya, Pak ya. Selek dengan pacar, dengan mantan pacar itu kan hal yang biasa. Dan umumnya juga pernah juga kita selesaikan dengan berkelahi juga. Tapi ada hal yang menjadikan berbeda antara perkelahian zaman dulu dan yang saya adalah pertama soal media, saya setuju dengan Mbak Devi. Dan yang kedua adalah jangan lupa juga dengan energi ya, fisik dari pemuda zaman sekarang yang jauh lebih berisi dibandingkan kita dulu gitu ya. Maka efek destruksi yang dihasilkan juga lebih besar. Pukulannya, tendangannya juga jauh lebih mematikan daripada kita dulu. Demikian. Oke. Menyambung apa yang disampaikan oleh beliau, karena setiap hari game, film, lagu itu juga selalu mengiang-ngiang di kepala anak kita soal kekerasan, akhirnya muncul yang disebut dengan namanya desentisasi. Dia tidak lagi melihat yang namanya kekerasan itu suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau bagi kita yang tanda kutip masih normal, kalau kita melihat kekerasan terus kita masukin itu sesuatu yang menurut kita bertentangan dengan etika. Tapi bagi anak-anak yang sulit membedakan antara fakta dengan fiktif dan mereka sudah masih blur itu tidak mampu membedakan, akhirnya buat dia akan malah bingung. Loh, memang apa salahnya? Karena setiap hari pun dia melihat tayangan-tayangan kekerasan itu. Jadi kita harus melihat dari perspektif anak tadi. Oke, baik. Kita sudah bergabung bersama kita kuasa hukum dari Mario. Silakan Bang Dolfi Rompas, terima kasih sudah hadir. Baik. Ini kita masih membahas agak sudah mulai bergeser ke soal perekaman video. Tapi mungkin hanya Bang Dolfi Rompas yang bisa menjawab pertanyaan saya di awal. Sebenarnya apa sih yang terjadi sampai membuat klien Anda, Mario, itu begitu kesal kepada korban, David? Ya, pertama-tama saya ini baru duduk udah langsung ditanya pertanyaan yang begitu berat. Mohon maaf, terlambat datang. It's okay, asal Bapak datang dan untungnya Bapak datang. Silakan. Pertama-tama tentunya ini kejadian yang luar biasa ya. Klien saya dari kemarin tuh selalu menyampaikan kepada kami untuk selalu menyampaikan permohonan maaf kepada Adinda David dan juga kepada keluarga. Itu dulu yang mungkin perlu kami sampaikan, dan juga beliau selalu meminta kami untuk kalau datang ke rumah sakit mendoakan supaya Adinda David itu biar segera sembuh. Yang kedua, kalau persoalan hukum, beliau sudah menyatakan berkali-kali bahwa mengakui bersalah, menyesal perbuatannya, dan siap bertanggung jawab penuh atas apa yang dia perbuat. Jadi masalah hukum kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk terus bekerja, menuntaskan agar supaya perkara ini betul-betul terang benderang, tuntas, dan tentu siapapun yang terlibat di sini harus bertanggung jawab, termasuk klien kami. Oke. Itu kalau persoalan teknis peristiwa tentunya publik udah banyak mengetahui. Tapi yang belum diketahui adalah apa sih cerita apa sih yang didapat oleh Mario sampai kemudian begitu kesal terhadap David? Jadi kalau berdasarkan keterangan yang telah kami baca ya di BAP atas apa yang disampaikan oleh klien kami kepada pihak penyidik, memang semua itu berawal dari suatu cerita. Jadi ada cerita yang disampaikan oleh saudari APA kepada klien kami terkait dengan hubungan antara saudari AG dengan Adinda David ya. Itu disampaikan, lalu klien kami mencoba meminta klarifikasi kepada saudari AG. Saudari AG tentang apa yang diceritakan oleh APA tersebut. Apa? Soal apa?
Saya rasa kalau detailnya ya mungkin kami mohon maaf tidak bisa kami sampaikan ke publik. Mengenai apa gambarannya? Karena ini kan terkait dengan juga korban. Kami sangat bersimpati dengan keadaan korban, sehingga biarlah nanti penyidik lah yang lebih berkompeten untuk lebih menjelaskan secara detail. Ya kami mohon maaf, kami tidak bisa menyampaikan karena saat ini kan Anida David juga lagi di rumah sakit. Jadi ya kami mohon maaf. Untuk hal itu kami tidak bisa sampaikan. Soal klien Anda akhirnya jeratan hukumnya bertambah. Hukuman maksimalnya bisa jadi 12 tahun penjara. Apa tanggapan dari Mario? Ya, tentunya kami dalam hal ini kan sebagai kuasa hukum kami menghormati apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kami tinggal melihat nanti seperti apa selanjutnya. Yang pasti saat ini kami menghormati apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apa yang sudah diputuskan, yaitu kami hormati. Oke, baik. Saya ke Mbak Lisa. Hari ini ada progres ya dari proses hukum. Tadi dilakukan konferensi pers. 2 tersangka, penambahan pasal hukuman yang lebih berat. Lalu ada satu lagi, AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau pelaku seperti itu. Bagaimana keluarga menerima hasil ini? Begini, tadi ketika kita sudah menerima berita terkait dengan penetapan satu pelaku lagi, yaitu anak yang berkonflik, inisial AG itu, kita mengapresiasi kepada pihak Polda Metro Jaya, juga kepada Kapolres Jakarta Selatan, karena sudah membawa proses hukum ini ke step selanjutnya, gitu. Sehingga kita berharap ke depan proses ini berjalan dengan baik, sehingga David bisa memperolehkan keadilan yang seadil-adilnya buat David juga buat keluarga. Kemudian saya juga menyampaikan kepada masyarakat luas, kepada sahabat-sahabat, rekan, keluarga yang sudah sebegitu banyak support, doa yang gak henti-henti, baik itu datang langsung kepada kami ataupun lewat media sosial, karena jujur sekali kita sampaikan bahwa penganiayaan ini bukan saja hanya melukai hati keluarga dari klien kami saja, tapi juga melukai seluruh hati masyarakat Indonesia, gitu. Meskipun tadi disampaikan bahwa banyak sekali penyebab apakah itu dari media dan lain sebagainya membuat anak seperti ini, tapi yang harus diingat menurut saya, efek jera itu kan tidak hanya terhadap pelaku. Efek jera itu terhadap orang lain sebenarnya. Kenapa hukum itu dibuat sanksinya? Sehingga mungkin ada sistem dalam pendidikan atau di lingkungan keluarga yang harus diperbaiki. Karena dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario, itu seperti tidak berada di lingkungan terdidik, seperti itu. Kira-kira itu bahasa-bahasa yang ada di media sosial, gitu. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada saksi-saksi di TKP juga, Mbak, karena tanpa mereka ini tidak bisa terungkap secara lebih jelas ya. Benar, itu. Oke, baik, Mbak Lisa, terima kasih. Nanti saya akan minta tanggapan dari Komisi 3. Bicara soal efek jera, ini jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Apa catatan dan mungkin akan ada upaya legislasi kah dari pihak DPR? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya baik, soal ancaman hukuman yang diperberat, apakah menurut Anda itu menjadi efek jera? Baik, terkait dengan pasal yang semakin berat, sebenarnya dari awal kami dari penasihat hukumnya David sudah menyampaikan pasal 351 itu pasal penganiayaan biasa, gitu ya. Terkait penganiayaan biasa, kalau mengakibatkan efeknya berat, baru dia masuk ke luka berat di ayat 2-nya. Tetapi dari yang kita temukan di fakta-fakta, dari saksi dan lain sebagainya, ada proses perencanaan di sini. Dari menukar nomor polisi, kemudian modus untuk minta kartu pelajar, lain sebagainya. Dengan bukti-bukti baru lagi yang dari HP-nya David kan juga sudah bisa kita buka, sudah semakin terkuak lagi. Sehingga pasal
penerapan pasal 355 menurut kami perencanaan penganiayaan berat dengan terencana itu sudah yang paling proporsional seperti itu. Oke, gitu. Nah, mungkin menanggapi tadi yang rekan kami sampaikan, beliau selalu tidak ingin membuka sebenarnya apa sih yang diadukan sehingga membuat itu menjadi amarah. Anda bisa mewakili apa sih sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Mohon maaf karena klien kami sampai hari ini masih belum sadarkan diri. Kita tidak bisa mengkonfirmasi gitu. Tetapi kami mohon jangan jadikan kondisi klien kami yang sedang koma, yang lagi sakit, seolah-olah tidak mau mengatakan ke publik karena klien kami lagi sakit. Silakan sampaikan aja. Kalau memang itu benar, sampaikan secara proporsional, laporkan. Oke. Gitu kan? Baik. Jadi tidak menjadi berita-berita sumir. Oke. Gitu. Anda mau menyampaikan? Karena ini jadi kayak ini klien kami sudah jatuh koma, mau dijatuhin tanggal lagi gini, ya kira-kira begitu. Mbak Novi, Anda mau menyampaikan apa yang terjadi? Minimal gambaran. Ini kan ada pihak keberatan menggunakan kondisi korban untuk melindungi klien Anda dan juga tersangka. Nanti juga pasti akan terungkap kan semua akan masuk ke pengadilan, akan disampaikan mungkin di dalam pengadilan juga. Tapi di sini mungkin yang lebih penting ingin saya sampaikan terkait dengan penambahan pasal. Ini sebenarnya menepis isu yang selama ini di publik ya, yang selalu mengatakan bahwa kemungkinan dari pihak pelaku akan melakukan intervensi kepada pihak kepolisian. Tapi ternyata kan dengan adanya pasal ini sebenarnya sudah menjelaskan bahwa polisi ya tidak bisa diintervensi. Bahkan kami sangat berharap tidak ada intervensi terhadap proses ini gitu loh. Jadi biarkanlah polisi menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar dan tepat. Oke, baik. Bang Jazil, silakan. Ya, kita harus percaya kepada aparat bahwa akan bertindak secara cermat. Sekaligus mengukur waktu supaya ini perkara selesai. Perkara pokoknya. Sebab apa yang terjadi hari ini justru yang banyak itu masalah ikutannya. Yang anaknya pejabat lah, yang pakai mobil Robicon lah, yang pajak lah, yang macam-macam itu. Justru saya setuju dengan Mbak Devi tadi. Justru ini juga menjadi pelajaran buat masyarakat Indonesia, utamanya yang punya anak-anak. Untuk mengatur pola pengasuhan yang baik. Bahwa media sosial hari ini mengajarkan kekerasan dan saya pikir peristiwa ini bukan sekali ini saja. Dan kekerasan anak-anak juga Bang. terjadi. Justru itu. Dan ini akan terus berulang terjadi. Saya yakin. Masalahnya meskipun dihukum seberat-beratnya. Tidak ada efek jerah. Ini masalahnya bukan soal efek jerah. Budaya yang ada di masyarakat kita, konten-konten yang diasup oleh anak-anak kita itu banyak mengandung unsur kekerasan, unsur-unsur pornografi, dan itu tidak akan pernah hilang. Justru saat ini bagaimana cara mengantisipasinya? Mulai dari dunia pendidikan, mulai dari keluarga, itu banyak hal menurut saya bahwa yang kemudian ini terjadi seakan-akan ini anak pejabat rusak semua, nggak begitu juga. Seperti yang disampaikan. Banyak juga kejadian kriminal yang dilakukan oleh anak pejabat. Oke, baik, sudah ditangkap maksudnya. Bang Lindo, apakah Anda setuju penambahan pasal ini hukumannya hampir sama dengan Mario Shian ini? Nah, kalau kami dari SEN, walaupun penambahan pasal ini adalah hak daripada kepolisian, tapi kalau selaku kita dari penambahan tersangka, menurut hemat kami, penambahan pasal perencanaan penganiayaan kurang tepat dikenakan kepada SEN. Ada dasarnya. Di mana keterlibatan SEN dalam perencanaan ini? Padahal SEN baru mengetahui kejadian adalah dalam mobil. Nah, apakah Mario sudah merencanakan ini pada waktu mau menjemput SEN? Nanti kita nggak tahu BAP Mario. Tapi yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa SEN akan mengetahui kejadian itu adalah dalam mobil. Itu pun bukan kata-kata penganiayaan. Ya, itu pun bukan kata-kata. Dia hanya diajak kurang lebih seperti itu. Pelaku utamanya menurut Anda adalah Mario. Biarlah nanti publik yang melihat itu dan pembuktiannya. Baik. Saya minta tanggapan Mbak Devi soal efek jerah. Apa iya benar kasus ini akan terulang ketika kemudian pola pendidikan pengasuhan itu juga tidak berubah? Terkait dengan hukuman, orang dewasa sudah semestinya menjadi teladan. Jadi hukuman bagi orang yang menjadi teladan itu sudah seyogyanya mengikuti aturan hukum yang bisa seberat-beratnya. Tapi untuk anak, ingat, mereka tidak dalam kapasitas untuk
bisa bertanggung jawab, oleh karenanya sangat tidak memenuhi hak anak kalau kemudian kesalahan yang mereka lakukan harus ditimpakan kepada mereka dan merusak masa depan mereka. Oke, baik. Terakhir Bang Adrianus, apa sih catatan Anda supaya proses ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya bagi semua pihak, proses hukumnya bisa dihormati tanpa intervensi, lalu apa mungkin tidak akan terulang lagi di masa depan? Ingat pada fase ini kita belum ngomong soal penjaraan, belum juga bisa ngomong ya soal apakah akan terjadi apa tidak. Pada fase ini kita bicara mengenai bagaimana mendapatkan bukti dan menyesuaikannya dengan formil dan material, gitu kan? Nah, maka saya bertanya, kenapa ya butuh 1 minggu lebih bagi kepolisian untuk menambah pasal terhadap satu kasus yang menurut saya sederhana sebetulnya, gitu ya? Nah, apakah ini karena ada situasi di mana tadi korban David yang tidak kunjung sadar selama 2 minggu sehingga kemudian lalu membuat polisi menambah pasal, atau sebetulnya adalah karena tekanan media. Nah, polisi yang menjawab nih, sebab menurut saya dengan penganiayaan saja sudah cukup. Tapi nampaknya polisi lalu mulai melihat pada akibatnya, di mana tadi 2 minggu tadi ya, gitu. Atau ada bukti baru? Bukti baru. Oke, Bukti baru. Pasti ada bukti baru. Kita pastikan ada bukti baru. Ada bukti baru. Oke, kalau memang begitu ya berarti wajar kalau kemudian ada penambahan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh kita beri aplaus untuk para narasumber sini. Terima kasih banyak. Memang masih jauh seperti kata Prof. Adrianus, kita nantikan bagaimana proses ini berjalan, proses hukumnya. Kita hormati dulu proses hukum yang terjadi dan kita kawal bersama untuk memberikan rasa keadilan bagi semua. Saya Afian Malik undur diri. Terima kasih Anda menyaksikan Kontroversi. Selamat malam, sampai jumpa.